teman-teman semuanya, saya Nazira Adila. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal sebuah topik yang sangat penting untuk keberlanjutan hidup kita, yakni diversifikasi pangan. Saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal dan memahami akan pentingnya diversifikasi pangan untuk masa depan kita bersama. Nah, dalam video kali ini kita akan memahami mengapa diversifikasi pangan itu sangat penting, tantangan apa saja yang selama ini kita hadapi, serta solusi yang dapat kita terapkan bersama-sama. Maka dari itu, mari kita bersama-sama simak videonya sampai akhir ya. Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan sumber daya pangan. Namun, ironisnya, kita masih sangat bergantung pada beras sebagai sumber makanan utama. Data menunjukkan bahwa konsumsi beras per kapita di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Menurut data Badan Pangan Nasional atau Bappenas, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga terus meningkat. Pada tahun 2019, kebutuhannya masih sekitar 21 juta ton. Kemudian volumenya kian bertambah hingga mencapai 22,64 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Ketergantungan ini tentunya dapat menimbulkan beberapa masalah. Nah, mari kita simak lebih lanjut mengenai faktor penyebab ketergantungan terhadap konsumsi beras. Beras merupakan makanan pokok utama bagi masyarakat Indonesia. Kalian pasti sering mendengar ungkapan ini. Kalau belum makan nasi berarti belum makan. Produksi beras di Indonesia lebih tinggi dibandingkan produksi bahan pangan lainnya. Konsumsi penduduk Indonesia terhadap pangan sumber karbohidrat yaitu beras sangat tinggi, yakni lebih dari 60% dibandingkan dengan pangan hewani seperti sayuran dan buah serta kacang-kacangan yang masih rendah. Terdapat beberapa faktor mengapa masyarakat Indonesia masih ketergantungan terhadap beras. Salah satunya adalah kebiasaan dari kecil yang sudah diterapkan oleh orang tua untuk selalu memenuhi kebutuhan karbohidrat dengan nasi. Karena bagi para orang tua jika belum makan nasi, maka tidak dapat kenyang. Padahal sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kandungan yang terdapat pada umbi-umbian lebih bernutrisi dibanding beras dan dapat memenuhi kebutuhan karbohidrat harian. Indonesia memiliki begitu banyak potensi pangan lokal seperti singkong, sagu, jagung, umbi-umbian, hingga sorghum. Diversifikasi pangan bukan hanya solusi untuk masalah tersebut, tetapi juga cara untuk melestarikan warisan budaya kuliner kita. Nah, apa sih diversifikasi pangan itu? Diversifikasi pangan adalah suatu usaha untuk mengajak masyarakat dalam memberikan variasi terhadap makanan pokok yang dikonsumsi, agar tidak terfokus hanya pada satu jenis saja. Konsep ini berlaku untuk makanan pokok saja. Oleh karena itu, diversifikasi pangan sering disamakan dengan konsep pengurangan konsumsi beras, dengan pergantian makanan pokok yang bukan beras. Dengan diversifikasi pangan, masyarakat diajak untuk memanfaatkan sumber pangan lokal yang kaya akan karbohidrat, serat, serta nutrisi penting lainnya. Hal ini tidak hanya dapat meningkatkan keamanan pangan dengan mengurangi risiko kekurangan pasokan beras, tetapi juga dapat membantu menciptakan pola makan yang lebih sehat dan seimbang. Dengan demikian, diversifikasi pangan dapat menjadi solusi strategis untuk membangun ketahanan pangan yang kuat di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Lalu, apa saja langkah konkret yang bisa kita lakukan? Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketergantungan beras melalui diversifikasi pangan.
Yang pertama, melalui edukasi masyarakat. Kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya diversifikasi pangan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai platform seperti media sosial, kampanye digital, seminar di sekolah, hingga pelatihan di komunitas lokal. Misalnya saja pameran pangan lokal atau festival makanan khas daerah yang dapat menjadi sarana efektif untuk menarik minat masyarakat dalam mencoba bahan pangan lokal. Yang kedua, inovasi produk pangan lokal. Teknologi dan kreativitas sangat dibutuhkan untuk mengolah bahan pangan lokal menjadi produk yang menarik dan praktis. Misalnya saja, tepung sagu bisa dijadikan bahan utama kue atau mie instan yang lebih sehat. Yang ketiga, dukungan kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung diversifikasi pangan. Salah satunya ialah dengan memberikan subsidi atau bantuan teknologi kepada petani yang menanam bahan pangan lokal. Selain itu, pemerintah juga dapat membangun infrastruktur distribusi yang memadai untuk memastikan bahan pangan lokal dapat diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah. Yang keempat, kolaborasi dengan UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah dapat menjadi penggerak diversifikasi pangan dengan menciptakan produk berbasis bahan lokal yang inovatif dan kompetitif di pasar. UMKM dapat diberdayakan untuk mengolah bahan pangan lokal menjadi produk bernilai tambah seperti camilan sehat, makanan beku, atau bahan makanan siap saji. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, diversifikasi pangan bukan hanya menjadi solusi, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk memperkuat ekonomi lokal. Teman-teman, diversifikasi pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak perlu perubahan besar untuk memulai. Mulailah dari diri kita sendiri. Mari kita jadikan konsumsi pangan lokal sebagai gaya hidup sehari-hari. Mulailah dari hal-hal kecil, seperti mencoba menu baru berbasis singkong, jagung, atau sagu. Dengan langkah kecil ini, kita dapat menciptakan perubahan yang besar. Nah, teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini sampai habis. Saya berharap kita semua dapat berkontribusi dalam mewujudkan diversifikasi pangan untuk ketahanan pangan lokal Indonesia. Bersama-sama kita mewujudkan ketahanan pangan yang lebih baik untuk Indonesia. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita dapat mengajak dan memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitar kita agar semakin banyak orang yang peduli terhadap isu penting ini. Tetap semangat dalam mendukung pangan lokal ya. Sampai jumpa lagi.